私にも僕に勝つ気でいるんだ。Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime Spring terbaru kali ini, yaitu anime Muscle Magic and Muscle yang sekarang udah nyampe ke episode ke-8. Yang dimana di episode kali ini kita bakalan ditunjukin pertempuran antara Magia Lupus versus Babang Mas dan kawan-kawan. Nah, buat kalian yang udah penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode kali ini, nah langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita keluar ceritanya. Selepas di awal scene kita ditunjukin orang bertopeng kemarin yang kayaknya mau begaduh sama salah satu murid asrama Orca yang nggak terima karena orang bertopeng itu benar-benar berniat merebut koin emas. Penyihir magma itu pun mulai mengangkat tongkat ke talisnya, dan inilah yang terjadi. Meski penyihir magma itu cukup agresif, tapi ya dia tetap bisa dimondarkan oleh manusia bertopeng itu. Terus Shin pun pindah ke tikus yang lagi enak makan, malah dikejutkan dengan munculnya boneka yang tentunya kalian udah tahu itulah siapa. Singkat waktu, di keesokan harinya nampak Lens yang lagi ngejelasin pada Babang Mas tentang Magia Lupus dari asrama Lang yang merupakan peringkat tertinggi di sekolah itu. Dan karena sekolah itu menyembunyikan semua lokasi asrama untuk mendorong persaingan antara asrama, Lens pun berniat mencari lokasi mereka untuk merebut koin. Tapi Babang Mas yang sibuk membuat kue sus. Hal itu membuat Lens gak yakin kalau Mas itu mendengarkan penjelasannya dari tadi. Terus Lens pun memberikan jubah asrama Adler pada Mas karena ya dia udah sebulan ada di sana. Tapi malah kayak gini. Di tengah perbincangan mereka berdua, tiba-tiba aja Irvin nongol dan bilang kalau terjadi sesuatu pada Tom. Tapi Babang Mas malah memikirkan kue susnya. Setelah itu, mereka yang mengunjungi Tom nampak Tom yang udah kayak bambu kering. Irvin yang kepikiran sama kondisi Tom, tapi si Tom tidak terlalu ingat dengan kejadian yang menimpanya. Saat bangun dia udah ada di sana. Dirinya terus menjelaskan kalau di dalam pingsannya Tom bermimpi terjebak dalam kotak yang sangat gelap. Meski sadar, tapi suara Tom tidak bisa keluar. Dirinya yang terus berada dalam kondisi itu selama berjam-jam, tentu aja itu mimpi yang buruk baginya. Tom yang agak pusing dan nggak bisa menggunakan sihir sementara waktu, bahkan energi sihir dalam tubuhnya hampir nggak terasa. Lens pun jadi makin terkejut karena korbannya sangat banyak. Tom merasa kalau mereka juga mengalami hal yang sama seperti dirinya, tidak bisa menggunakan sihir sementara waktu. Di tengah kekhawatiran mereka semua, tiba-tiba aja Irvin memberikan sesuatu pada Babang Mas. Karena belakangan ini Irvin merasa cemas pada Mas, jadi dia memberikan jimat keberuntungan padanya. Tapi Babang Mas yang nggak peka malah kena sepa sama Irvin. Irvin yang meminta agar Mas tidak terlalu memaksakan diri dan juga meminta agar selalu membawa jimat pemberiannya serta selalu memikirkan dirinya. Singkat waktu, di malam harinya Lens yang bilang pada Mas kalau dirinya yakin itu pasti ulah Magia Lupus. Babang Mas malah menyela omongan Lens karena seharusnya mereka dilarang berkeliaran di luar jam sekolah. Merasa kalau Mas itu terlalu serius, rupanya Dot dan Finn ada di sana juga. Karena mereka yang juga menginginkan koin emas tentu aja ikut dengan Mas. Mas yang orangnya baik hati dan gak sombong tentu aja membiarkan mereka untuk ikut. Terus mereka yang menelusuri lorong akademi, tiba-tiba aja Dot ngeliat Irvin yang berjalan seorang diri. Lens yang menutup mulut Dot karena kayaknya ada yang aneh dengan pergerakan Irvin. Dan benar aja Irvin nampak bergerak layaknya boneka. Dan secara nggak diduga,
Untungnya mereka masih sempat untuk sembunyi. Lance yang yakin itu adalah sihir. Tiba-tiba aja Finn bilang kalau Irvin pergi ke suatu tempat. Mendengarnya tentu aja mereka langsung mengejarnya. Finn yang nunjukin arah perginya Irvin. Setelah sampai mereka malah menemukan jalan buntu yang gak ada apa-apa. Terus Finn yang mendengar suara sesuatu menanyakannya pada Dot. Tapi dia tuh nggak mendengar apa-apa. Di tengah kerusuhan mereka berdua, Lance nampak mengeluarkan tongkat katalisnya dan menggunakan sihir yang tiba-tiba aja membentuk sebuah pintu besar di lantai. Lance yang cuma bisa memperlihatkan wujud pintu karena kekuatan dirinya tuh masih terbatas, butuh sihir khusus lain untuk membuka pintu itu. Meski Dot udah membombardir pintu itu menggunakan sihir api andalannya, tapi pintu itu nampak tidak bergeming sama sekali. Merasa bingung dengan apa yang harus mereka lakukan, namun beda cerita ketika Babang Mas yang melakukannya, karena inilah yang terjadi. Buset, itu atap sampai jebol berapa lapis tuh. Merasa nggak percaya dengan apa yang udah Babang Mas lakukan, setelah itu Lance pun bilang kalau Irvin ada di dalam sana dan kemungkinan juga magia lupus. Mas yang ngelihat jimat pemberian Irvin membuatnya teringat dengannya, serta meminta maaf karena sepertinya dia tuh nggak bisa menepati janji. Sesampainya mereka di dalam ruangan bawah tanah, Mas yang merasa kalau itu seperti markas rahasia. Hal itu malah membuat Dot marah karena mereka yang terlalu banyak bacot. Terus mereka yang masuk makin dalam. Lance pun bilang kalau itu tempat persembunyian musuh, maka itu tempat yang menguntungkan bagi musuh mereka. Dot yang melihat sebuah cahaya dari kejauhan, rupanya setelah sampai itu adalah sebuah arena. Mereka yang masih aja ngelawak, tiba-tiba aja dikejutkan dengan kemunculan salah satu anggota magia lupus, yang mana orang itu bilang kalau tempat itu adalah medan duel kuno yang hingga kini nggak ada seorang guru yang tahu. Orang itu yang bilang kalau dirinya bukan dari magia lupus, dirinya ada di sana atas permintaan taring ketiga untuk membasmi penyusup seperti mereka. Tentu aja orang itu mengajak Mas dan kawan-kawan untuk taruhan koin dan berduel dengannya. Orang itu nampak sangat pede. Lance yang berniat untuk maju melawannya tapi dihentikan oleh Dot. Karena dirinya yang benci sama orang tampan, jadi ya Dot lah yang akan melawannya. Dot yang menanyakan apakah orang itu punya klub penggemar. Orang itu pun mengiyakannya. Tentu aja hal itu membuat semangat Babang Dot makin overpower. Setelah orang itu mengubah bentuk tongkat katalisnya menjadi sebuah akar, tapi Shin malah pindah ke biro sihir, otoritas hukum tertinggi di dunia sihir. Nampak Pak Wahlberg yang dipanggil sama seseorang dari biro sihir, yang mana dia meminta maaf pada Pak Wahlberg karena tiba-tiba aja memanggilnya. Yang dimana orang itu ngejelasin kalau 6 tahanan paling terkenal di sel tahanan hukuman mati berhasil melarikan diri dari Hecatrice. Para penjaga dibunuh oleh mereka, lalu mereka dibantu oleh Innocent Zero. Setelah itu Shin pun kembali ke pertarungan yang dimana Dot juga udah bersiap untuk menyerang. Dan inilah yang terjadi. Si Songong yang mengetahui kalau mereka telah mengalahkan Babang Silva, dan sayang sekali padahal dia tuh mempunyai tanda garis ganda. Kalau nggak digunakan dengan benar, kapasitas sihirnya jadi nggak berguna. Dengan pedenya si Songong itu bilang kalau dirinya lebih kuat dari Babang Silva. Tapi Dot juga nggak kalah pedenya kalau dia tuh nggak akan kalah darinya. Merasa bingung dengan adanya tanda X di bawah, Dot pun menyuruh si Songong agar memperhatikan langkahnya. Karena itu adalah sihir bersyarat, yang dimana kekuatan ledakannya 5 kali lebih kuat daripada sihir biasa. Si Songong yang bilang kalau dirinya nggak akan mudah untuk terkena perangkap seperti itu. Tapi Dot bilang kalau orang sepertinya pasti akan kena jebakan itu. Orang itu pun kembali menggunakan sihir akarnya, dan inilah yang terjadi. Si
Si Songong itu pun berhasil menangkap Dot dan akan melumpuhkannya dengan duri yang ada di akar tersebut. Si Songong yang bilang kalau Dot itu cuma bacot doang yang gede dan ujungnya gagal membuat dirinya menginjak tanda-tanda sihir. Dia merasa kalau Dot itu sangat payah. Dan ketika orang itu berniat membanting babang Dot ke lantai, secara nggak diduga betapa terkejutnya si Songong ketika ledakan besar terjadi di hadapannya. Merasa kalau si Songong udah modar, tapi ternyata dia masih hidup dan malah pakai pose meski udah babak belur. Para bestie yang menghampiri Dot, Lance yang mengira kalau itu udah selesai, tapi secara nggak diduga mereka malah terhisap oleh lumpur. Oleh hal itu, Lance pun merasa kalau musuh nggak memiliki keinginan untuk melepaskan mereka. Dan mereka pun mulai tenggelam satu persatu, kecuali Finn dan Dot yang berdua. Malah pelukan lagi tuh. Lance yang udah sampai duluan langsung mengetahui kalau rencana mereka adalah memisahkannya satu persatu. Dirinya kemudian nampak dikejutkan dengan kedatangan salah satu anggota Magia Lupus yang dimana dia tuh adalah taring ketiga, yaitu Weirdmalt. Dirinya bilang kalau Lance sangat lemah maka dia nggak akan memaafkannya. Terus Shin pun pindah ke Dot yang juga baru sampai, yang dimana Dot dan Finn yang berkumpul di satu ruangan juga dipertemukan dengan dua orang dari Magia Lupus. Yang ini adalah Love Cute, taring kelima dari Magia Lupus, dan yang ini adalah Milo Genius, taring keempat dari Magia Lupus. Finn yang sangat takut karena mereka berdua mempunyai tanda sihir garis ganda, namun beda cerita dengan Dot yang pantang menyerah sebelum mencobanya. Lanjut ke sisi lain yang dimana Babang Mas juga udah nyampe. Dirinya nampak dipertemukan dengan manusia bertopeng, dan akhirnya kita pun dikasih tahu nama dari orang bertopeng tersebut, yaitu Abyss Razor, taring kedua dari Magia Lupus. Razor yang penasaran dengan gerakan Mas kemarin membuat dirinya ingin melawannya, tapi dia juga menyadari kalau Babang Mas tidak bisa menggunakan sihir. Merasa kalau Babang Mas itu agak khawatir, Razor pun menenangkannya karena dia juga merupakan orang yang dibenci oleh dunia itu. Merasa kalau mereka punya alasan masing-masing untuk berdiri di sana, terus dia mulai mengeluarkan pedangnya. Meski Razor udah menggetak Babang Mas menggunakan pedang, tapi beda cerita dengan Babang Mas yang enggak mundur sama sekali. Dia bahkan juga bersiap dengan kuda-kuda andalannya. Dan yap, situlah akhir dari anime Muscle Magic and Muscle episode ke-8. Wede, kayaknya di episode berikutnya kita bakalan ditunjukin pertarungan sesungguhnya antara Magia Lupus melawan Babang Mas dan para bestie. Apakah Babang Mas dan kawan-kawan akan memenangkan pertempuran tersebut dengan sangat mudah? Jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya. Makanya pantengin terus channel Movie Senpai, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Sleep.